Bab 1051, Aku Mencari Pangeranku, Bagian 2. Aku mencari pangeranku. Sebenarnya, aku sedang menatapnya sekarang. Putri Ayla yang duduk di samping Shannon, melirik wanita muda di sampingnya dengan heran. Meskipun putri malaikat itu telah berinteraksi dengan gadis rubah saat mereka bersama, Shannon tidak pernah mengatakan apapun tentang fakta bahwa dia juga menyukai William. Pada saat inilah dia merasakan sakit di dadanya. Tujuannya datang ke benua iblis adalah untuk mencari William dan menyampaikan kepadanya mimpi-mimpi yang sedang dialaminya. Meskipun kenangan itu terjadi di kehidupan masa lalunya, kenangan itu sangat berharga baginya. Jika memungkinkan, dia ingin meminta maaf kepadanya karena lemah saat itu, dan tidak mampu membela perasaan yang dimilikinya terhadapnya. Dia juga ingin menggunakan kehidupan ini untuk menebus waktu yang telah mereka hilangkan di masa lalu. Tetapi kata-kata Shannon membuat hatinya terasa seperti seseorang sedang meremasnya. Sementara Putri Ayla bertahan dalam keheningan, William menatap Shannon seolah-olah dia telah mendengar sesuatu yang tidak dapat dipercaya. Shannon bagaikan inkarnasi kematian yang berjalan. Sekarang setelah misinya untuk mengangkat kutukan pada tubuh St. Ashe, dan Ishak selesai, dia tidak lagi punya alasan untuk menjalin hubungan dekat dengannya. Menjalin hubungan dengan seseorang yang berpotensi membunuhmu dengan tatapan. Maaf, tidak, terima kasih. Kuharap kau menemukan pangeranmu, jawab William sambil tersenyum dan berpura-pura tidak mendengar bagian kedua dari pernyataan Shannon. Dia kemudian menatap Putri Ayla yang wajahnya memerah, dan yang tampaknya kesulitan bernapas. Ayla, kau baik-baik saja? Tanya William dengan sedikit kekhawatiran dalam suaranya. Apakah kau mungkin tidak enak badan? Kau tidak terlihat begitu baik saat ini. Putri Ayla menundukkan kepalanya karena dia tidak ingin William melihat ekspresinya saat ini. Aku baik-baik saja. Aku hanya kurang tidur tadi malam, jawab Putri Ayla. Begitu, jaga dirimu baik-baik. Owen mungkin bukan tuanku, tetapi dia telah mengajariku banyak hal. Aku juga bisa dianggap sebagai kakak laki-lakimu, kau tahu. Aku lebih tua setahun darimu, bukankah seharusnya kau memanggilku kakak senior? Usia tidak ada hubungannya dengan senioritas. Aku diajari oleh Owen tua terlebih dahulu, jadi aku seperti murid semuanya. Jangan ragu untuk memanggilku kakak senior mulai sekarang. Putri Ayla perlahan mengangkat kepalanya sambil menatap William dengan wajah yang semerah tomat. Senior Buada, Putri Ayla tergagap yang membuatnya salah mengucapkan kata-kata yang ingin diucapkannya. William terkekeh setelah melihat putri yang kebingungan itu mencoba memulihkan posisinya. Meskipun dia tidak banyak berinteraksi dengan sang putri malaikat, dia sudah menganggapnya sebagai salah satu orangnya dari Lon. Shannon yang selama ini diabaikan William, melirik keduanya dengan tatapan ingin tahu. Ia tahu bahwa sang putri ingin pergi ke benua iblis untuk menemui half-elf, dan ia menggunakan kesempatan ini untuk meminta bantuan mereka agar bisa melarikan diri, dan menemani mereka dalam perjalanan. Sang wanita rubah sudah tahu bahwa Putri Ayla masih belum memahami perasaannya terhadap William. Itulah sebabnya ia memutuskan untuk menguji reaksinya, dan melihat bagaimana ia akan menanggapi pengakuannya kepada orang yang disukainya. Melihat ekspresinya, Shannon mengerti bahwa ia mungkin secara tidak sengaja telah menyakiti perasaan Putri Ayla. Ini adalah sesuatu yang tidak ia duga akan terjadi karena ia tahu bahwa William dapat memiliki hingga 9 istri tidak termasuk Belle. Karena itu, ia ingin memberi dorongan kepada Putri Ayla, dan juga memberi dorongan kepada dirinya sendiri untuk mendapatkan sepotong hati half-elf. Yang perlahan, namun pasti, sedang diisi oleh para wanita di sekitarnya. Sayangnya, Shannon tidak tahu tentang keberadaan St. atau Katie. Karena itu, dia salah menghitung jumlah istri dan tunangan yang saat ini dimiliki William. Tuan William, tolong jangan abaikan aku, kata Shannon. Aku sangat menyukaimu, dan Putri Ayla merasakan hal yang sama. Kami ingin menjadi istrimu juga, apakah ini mungkin? William dan Putri Ayla yang telah melanjutkan minum teh mereka untuk mendapatkan kembali ketenangan mereka tersedak pada saat yang sama setelah mendengar permintaan langsung Shannon. Chloe, yang duduk di bahu William, mengerutkan kening setelah mendengar kata-kata Shannon. Selama beberapa hari terakhir, dia telah berpikir tentang bagaimana menangani perasaan rumit di dalam hatinya. Setelah berbicara dengan Elliot, Chloe merasa bahwa keinginannya adalah sesuatu yang mustahil. Dia terlahir sebagai familiar, bukan manusia. Keadaan William dan keadaannya bagaikan langit dan bumi, jadi dia memutuskan untuk menyerah dan mengunci perasaan ini di dalam hatinya,
tetapi setelah melihat cara Shannon yang santai dalam menyatakan cintanya, dan meminta William untuk menjadikan dia dan Putri Ayla sebagai istrinya, sesuatu patah di dalam familiar yang kejam itu, yang mengakibatkan coklat batangan di tangannya patah menjadi dua. Will, apakah kamu akan menjadikan mereka berdua sebagai istrimu? Chloe bertanya dengan nada menggoda. William, yang baru saja pulih dari batuknya, menepuk dadanya sebelum minum seteguk teh. Shannon, tolong hentikan leluconnya, kata William setelah mendapatkan kembali ketenangannya. Itu tidak lucu. Siapa bilang aku bercanda? Jawab Shannon. Aku serius di sini. Shannon telah menjalani kehidupan yang menyendiri sepanjang hidupnya. Karena itu, perasaan memberontak telah tumbuh di hatinya sejak lama. Sekarang setelah dia bebas dari penjara yang telah dia sebut rumah, dia ingin menghadapi hidup dengan berani, tanpa peduli apakah dia berhasil atau tidak. Dia telah kehilangan masa kecilnya. Dia akan terkutuk jika dia membiarkan dirinya terus menjalani hidup sambil menekan hal-hal yang benar-benar ingin dia lakukan di dalam hatinya. Shannon tidak punya pengalaman dalam hal cinta. Sepanjang hidupnya, dia hidup di dalam kuilnya. Pemahamannya tentang cinta hanya sebatas cinta yang dia lihat melalui mata orang lain. Di satu sisi, Shannon jatuh cinta pada cinta William untuk istri dan kekasihnya. Cara dia bersedia melakukan apa saja untuk mereka, melawan siapapun untuk mereka, dan bercinta dengan mereka sampai seluruh wajahnya memerah seperti tomat. Shannon ingin menjadi seperti mereka. Dia ingin diperhatikan, dia ingin dipeluk, dia ingin dicintai. Meskipun pendekatannya dalam hal cinta itu lugas, wanita cantik yang bersembunyi di balik topeng rubahnya itu sangat serius tentang hal itu. Mendengar William menyebut usahanya sebagai lelucon membuat hatinya sakit. William tidak dapat melihat ekspresi Shannon karena dia mengenakan topeng. Kalau saja dia tahu bahwa wanita muda itu sudah berlinang air mata saat itu, dia akan memilih kata-katanya dengan lebih hati-hati. Half-elf itu melirik Shannon lalu ke arah Putri Ayla yang wajahnya berubah menjadi merah padam. Pada saat itulah dia menyadari bahwa dia memang serius tentang hal itu, yang membuatnya sakit kepala. Hei Disciple, apakah kamu mengabaikanku? Chloe mulai menyodok William menggunakan coklat batangan di tangannya. Apakah kamu akan menikahi kedua gadis ini? Bagaimana kalau kamu menikahiku saja? William mengabaikan kata-kata Chloe karena dia pikir Chloe hanya menggodanya seperti biasa. Saat ini, dia sedang memikirkan cara untuk menghadapi kedua wanita di depannya, dan memastikan bahwa Shannon tidak akan memulai genosida setelah ditolak oleh Nyabab. 1052, aku ingin tidur denganmu malam ini. William menatap ke arah utara dengan lengan disilangkan di dada, sementara Conan duduk di atas bahunya. Dia telah memberitahu Putri Ayla dan Shannon bahwa dia akan serius memikirkan jawabannya atas pengakuan mereka setelah dia selesai menangani hal-hal yang perlu dia lakukan di benua iblis. Awalnya, dia berencana untuk menolak mereka berdua dengan sopan, tetapi sebelum dia bisa melakukannya, Conan memberitahunya melalui telepati bahwa mereka berdua harus berbicara secara pribadi terlebih dahulu, sebelum dia memberikan jawabannya kepada kedua wanita itu. Sebagai seorang familiar yang lahir dari seperempat jiwa half-elf, Conan paling memahami William. Dia tahu bahwa William tidak punya waktu untuk menghibur wanita lain selain yang saat ini dimilikinya, tetapi dia tetap ingin memberitahu William tentang impian Putri Ayla. Karena jika dia tidak melakukan ini, itu akan menjadi hal yang tragis bagi William dan Putri Ayla. Conan, apa yang ingin kamu bicarakan? Tanya William melalui telepati. Kau tahu bahwa keputusanku sudah dibuat. Tidak ada gunanya mencoba membujukku untuk tidak melakukannya. Aku tahu, jawab Conan, tetapi seperti yang kukatakan sebelumnya, ada sesuatu yang perlu kukatakan kepadamu sebelum kau memberikan jawabanmu kepada Ayla dan Shannon. Apakah itu penting? Untukmu yang sekarang, tidak. Namun, untuk dirimu yang dulu, itu cukup penting. Mata William membelalak kaget saat dia melirik setan kecil di bahunya. Dia tidak perlu menjadi seorang jenius untuk memahami apa yang Conan coba katakan. Apakah kau mengatakan bahwa Ayla dan aku memiliki hubungan dalam hidupku di Asgard? Tanya William. Mungkin, jawab Conan. Aku tidak sepenuhnya yakin, tetapi dia terus bermimpi tentang Einherjar berambut perak. Akan lebih baik jika kau menggunakan keterampilan Dreamwalker-mu, dan melihat sendiri apakah kau benar-benar memiliki hubungan dengannya atau tidak. Tetapi, aku tidak memiliki ingatan apapun tentangnya. Kau juga tidak tahu keberadaan Asedia sampai kau memasuki mimpi Ashe untuk pertama kalinya, kan? Kenapa kau tidak mencobanya dulu? Ini juga akan mengakhiri sebagian masa lalu kita.
William terdiam selama 1 menit penuh sebelum menganggukkan kepalanya dengan enggan. Conan berhasil meyakinkannya, dan dia juga sangat penasaran dengan mimpi yang dialami Putri Ayla. Mungkin, dengan memasuki mimpinya, beberapa pertanyaan yang belum terjawab yang dimilikinya tentang masa lalu, akhirnya akan terbuka padanya. Tanda pisah tanda hubung. Di atap tempat tinggal sementara mereka. Jadi, bagaimana hasilnya? Dia mengabaikanku. Elliot terkekeh sambil menatap Chloe yang sedang kesal yang saat ini sedang mengunyah panekuk. Tentu saja itu tidak akan mudah, jawab Elliot. Jika aku berada di tempatnya, aku akan mengatakan hal yang sama. Tapi kau bilang dia mencintaiku, Chloe berkata sambil melotot padanya. Apakah itu bohong? Elliot mendesah sambil melirik ke arah utara. Itu benar, namun, sama sepertimu, William mengubur perasaan itu di sudut hatinya. Dia mengerti bahwa kalian berdua tidak ditakdirkan bersama karena dia adalah half-elf dan kau adalah familiar. Chloe mendengus sambil melanjutkan makan panekuknya dengan liar. Dia pikir dengan memanfaatkan pengakuan Shannon, dia juga akan bisa mengungkapkan perasaannya, tetapi itu malah menjadi bumerang baginya. William menganggap kata-katanya sebagai lelucon. Sama seperti yang dia kira kata-kata Shannon sebelum Fox Lady mengatakan kepadanya betapa seriusnya dia. Lalu, apa yang harus kulakukan? Tanya Chloe. Apakah benar-benar tidak ada cara lain? Aku bukan penasihat cinta. Kenapa kau bertanya padaku? Elliot bertanya balik. Chloe menatap familiar malaikat itu dengan ekspresi tercengang di wajahnya sebelum menganggukkan kepalanya. Kau benar. Maaf, aku melakukan kesalahan, kata Chloe. Bagaimana kau bisa menjadi penasihat cinta setelah aku menolak pengakuanmu? Aduh. Elliot menempelkan kedua tangannya di dada saat ekspresi kesakitan muncul di wajahnya. Kau tidak menahan diri, kan? Chloe mengabaikannya dan kembali makan. Karena Elliot yang tidak berguna itu tidak membantunya, ia memutuskan bahwa berbicara dengannya hanya membuang-buang waktu. Familiar malaikat itu mendesah saat ia sekali lagi mengalihkan pandangannya ke utara. Sebenarnya, ia ingin memberitahu Chloe bahwa ia punya kesempatan, tetapi setelah melihat bagaimana kesempatan itu muncul, ia lebih suka tidak mengatakan apapun tentang itu. Terkadang bisa melihat masa depan adalah kutukan, pikir Elliot. Aku tidak pernah merasa begitu tidak berdaya dalam hidupku. Tanda pisah tanda hubung. Shannon mengunjungi Putri Ayla dan meminta maaf atas luapan amarahnya sebelumnya. Ia berkata bahwa ia tidak bermaksud menyakiti perasaan Putri, dan hanya ingin mengungkapkan perasaannya, agar ia tidak menyesal dalam hidup. Putri Ayla berkata bahwa tidak ada yang perlu dimaafkan karena Shannon dan dirinya berada di perahu yang sama. Setelah berbicara beberapa saat, kedua gadis itu memutuskan untuk berbicara dari hati ke hati tentang apa yang akan mereka lakukan sambil menunggu jawaban William. Half-elf itu telah memberitahu mereka bahwa ada banyak hal yang perlu dia lakukan di benua iblis, dan dia tidak bisa langsung memberi mereka jawaban. Putri Ayla dan Shannon tahu bahwa mereka tidak bisa mendesak William untuk memberikan jawaban. Ketika Shannon bertanya kepada Putri Ayla bagaimana William dan dia bertemu, Putri Malaikat itu tidak menahan diri dan menceritakan semuanya. Dulu, ketika aku hendak dinikahkan di pegunungan Kirintor, kupikir ini adalah sesuatu yang harus kulakukan sebagai seorang putri dinasti, kata Putri Ayla saat kenangan masa lalu berkelebat di benaknya. Namun, tepat saat aku telah pasrah pada takdirku, dia datang dan menarikku keluar dari situasi tak berdaya itu. Shannon mendengarkan dengan saksama karena ini adalah sesuatu yang belum pernah disaksikannya di masa lalu. Ada penghalang yang sangat kuat yang melindungi mata semua orang dari apa yang terjadi di benua selatan, dan bahkan penglihatan Shannon pun kabur saat itu. Tidak dapat menggambarkan perang itu adalah salah satu penyesalan dalam hidupnya, jadi dia mendesak Shannon untuk melanjutkan ceritanya, sehingga dia bisa melukisnya di dalam pikirannya. Jam demi jam berlalu tanpa sepengetahuan mereka. Baru ketika perut Putri Ayla bergemuruh karena protes, keduanya menyadari betapa larutnya hari. Saat keduanya berjalan menuju ruang makan, mereka bertemu dengan William yang tampaknya baru saja selesai makan malam. Saat half-elf itu melihat kedua gadis cantik itu, dia berjalan ke arah mereka dan membisikkan sesuatu di telinga Putri Ayla. Setelah mengatakan apa yang perlu dia katakan, dia pergi dengan santai tanpa menoleh ke belakang. Shannon melirik ke arah William sebelum mengalihkan perhatiannya kembali ke Alia. Meskipun lorong itu tidak begitu terang, Fox Lady bisa melihat semburat merah yang perlahan merayapi wajah Putri Malaikat itu.
Putri Ayla kemudian mengusap wajahnya dengan lembut saat dia mencoba untuk menenangkan diri. Dia tidak tahu apakah dia salah mendengar William atau tidak, tetapi kata-kata yang dia katakan padanya bergema di dalam benaknya, berulang-ulang. Aku ingin tidur denganmu malam ini. Itulah kata-kata yang membuat jantung si cantik malaikat itu berdebar kencang. Dia tidak tahu mengapa half-elf yang dia sukai mengatakan kata-kata itu padanya, tetapi satu hal yang pasti. Dia tidak akan tidur sendirian di tempat tidurnya malam ini. Bab 1053, Mimpi Ayla, bagian 1. Putri Ayla mendesah, sambil meneguk segenggam air di bak mandinya. Di atasnya mengambang puluhan bunga harum yang telah dimintanya dari pelayan yang ditugaskan untuk menjaganya selama ia tinggal di wilayah klan pasir. Ia baru saja kembali dari makan malam, namun, ia bahkan tidak ingat seperti apa rasa makanannya. Pikirannya kacau saat kata-kata William bergema berulang-ulang di dalam benaknya. Aku ingin tidur denganmu malam ini. Semburat merah mulai merayapi lehernya, naik ke wajah malaikatnya, sampai ke ujung telinganya. Kata-kata William cukup samar, dan ia tidak begitu memahaminya. Meski begitu, ia memutuskan untuk mempersiapkan diri untuk berjaga-jaga jika half-elf ingin memeluknya. Ia masih ingat bagaimana ia seharusnya menjadi pengantin kurban bertahun-tahun yang lalu untuk memperkuat aliansi antara suku utara dan kerajaannya. Namun, semua itu berakhir tiba-tiba ketika remaja berambut merah yang tampan itu turun tangan untuk menggagalkan rencana ayahnya. Sejujurnya, Putri Ayla selalu menganggap William sebagai dermawannya. Meskipun tidak sampai jatuh cinta padanya, dia sangat menghormatinya. Ketika saudara laki-lakinya, putra mahkota dinasti Zealand saat ini, menyuruhnya melakukan segala daya untuk menjadi istri William, dia tidak menolak gagasan itu. Putri Ayla tahu bahwa, jika itu adalah William, dia tidak akan keberatan menjadi istrinya. Sayangnya, Ayla bukanlah orang yang sangat berani. Meskipun dia menjadi sedikit lebih percaya diri dalam berinteraksi dengan orang-orang di kelasnya, dia tidak seperti Shannon yang dapat mengungkapkan pikirannya tanpa menahan diri. Selain itu, dia tidak pandai merayu. Hanya memikirkan untuk mencoba merayu William saja sudah cukup untuk membuat kepalanya pusing dan pipinya memerah karena malu. Yang tidak diketahui oleh si cantik bak bidadari itu adalah bahwa dia tidak perlu merayu siapapun untuk membuat mereka menyerangnya seperti serigala. Kecantikannya, dan kepolosannya, sudah lebih dari cukup untuk membuat anak laki-laki di kelasnya melolong seperti serigala. Sayangnya, William bukanlah seseorang yang tidak memiliki kecantikan dalam hidupnya. Semua istri dan tunangannya cantik dengan caranya sendiri. Masing-masing memiliki pesona dan kelebihan tersendiri yang membuatnya kebal terhadap segala jenis rayuan. Putri Ayla memahami hal ini, tetapi tetap saja, jantungnya masih berdebar kencang saat membayangkan bergabung dengan barisan mereka dan berdiri di sampingnya. Kuharap dia bersikap lembut padaku, kata Putri Ayla sambil menatap kelopak bunga yang masih ada di tangannya. Lagi pula, ini adalah pertama kalinya bagiku. Si cantik bak bidadari membasahi tubuhnya selama 2 menit lagi, sebelum meninggalkan bak mandi untuk mempersiapkan kedatangan William. Apapun yang akan terjadi pada malam yang damai ini, dia akan menghadapinya dengan segala yang dimilikinya. Tanda pisah tanda hubung tanda hubung tanda hubung. William menatap kedua bulan di kejauhan, sementara kedua familiarnya, Conan dan Elliot duduk di bahu kiri dan kanannya. Mereka bertiga membicarakan banyak hal, dan William menjelaskan kepada mereka rencananya untuk masa depan. Jadi kalian berencana untuk pergi ke utara tempat tanah suci berada, Conan mengusap dagunya. Ini pasti akan berbahaya, tapi jangan khawatir. Aku di sini, jadi semuanya baik-baik saja. Kekeke, benar, William mengangguk. Selama kita bertiga bersama, kita bisa mengatasi apapun. Oh, Conan mengangkat tangan kanannya untuk menyetujui kata-kata William. Elliot di sisi lain tetap diam. Dia menyilangkan lengan di dada dengan mata terpejam. Ada apa, Elliot? Tanya William. Ada yang mengganggu pikiranmu. Elliot mengangguk. Aku hanya ingin kalian tahu bahwa Chloe juga mencintaimu. Petik 2 titik titik titik. Benarkah? Memem. William mendesah saat dia mengalihkan perhatiannya ke bintang-bintang di langit. Dulu, dia hanya punya cukup cinta untuk satu wanita. Tapi sekarang, semuanya berbeda. Apa yang kau inginkan dariku, Elliot? Tanya William. Kau sudah tahu tentang janjiku pada Belle. Aku tahu. Elliot mengangguk. Aku hanya mengatakan ini padamu agar kau tidak menganggap cintanya sebagai lelucon. William memejamkan matanya. Apa kau sudah menyatakan cinta padanya?
Ya, jawab Elliot. Aku mendapatkan bagian dari jiwamu yang jatuh cinta padanya, jadi apa yang bisa kulakukan? Conan terkekeh setelah mendengar percakapan mereka. Kekeke, kau dicampakkan. Benar, Elliot mendesah. Tetap saja, bisa menyatakan cinta membuatku lega. Aku tidak menyesal. William menganggukkan kepalanya. Dia bisa mengerti apa yang Elliot maksud dengan tidak menyesal. Dia telah menyesali banyak hal di kehidupan masa lalunya, dan telah mengingkari beberapa janji. Jika memungkinkan, dia tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama yang dia buat saat itu. Baiklah, sudah waktunya aku pergi, kata William. Aku akan menyerahkan sisanya pada kalian berdua. Kau bisa mengandalkan kami. Memem, tanda pisah tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 10 menit kemudian, Ayla baru saja selesai mengenakan gaun tidurnya ketika ia mendengar ketukan di pintu. Mengetahui bahwa waktunya telah tiba, ia berjalan menuju pintu dengan jantungnya berdetak kencang di dalam dadanya. Siapa itu? Tanya Putri Ayla. Ini aku, William. Putri yang seperti malaikat itu menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri sebelum membuka pintu, lututnya hampir lemas saat melihat half-elf tampan di depannya. Meskipun dia sudah sering bertemu William di masa lalu, malam ini berbeda dan kegugupannya memuncak. Silakan masuk, Tuan William. Putri Ayla tergagap saat memberi isyarat untuk mengundang half-elf ke kamarnya. William mengucapkan terima kasih dan berjalan masuk. Setelah menutup pintu, keheningan canggung terjadi di antara mereka berdua karena putri malaikat itu tidak tahu bagaimana harus melanjutkan dari sana. Setiap kali pikiran untuk mengundang William ke kamarnya terlintas di benaknya, kata-katanya tercekat di tenggorokannya. Selain itu, dia tidak memiliki keberanian untuk mengambil inisiatif untuk mengundang seorang anak laki-laki ke tempat tidurnya. Melihat ekspresinya yang menyedihkan, remaja berambut merah itu terbatuk ringan saat dia melihat gadis yang tersipu di depannya. Bisakah kau membawaku ke kamarmu? Tanya William. Oh oke, jawab Putri Ayla sambil bergegas menuju kamarnya tanpa menoleh ke belakang. William hanya bisa tersenyum melihat perilaku imutnya ini saat dia mengikutinya dari belakang. Meskipun dia masih setengah ragu, dia perlu melihat mimpi sang putri sebelum dia bisa membuat keputusan. Setelah memasuki kamar bidadari cantik itu, William tahu bahwa ia harus mengambil inisiatif, atau mereka berdua akan kembali ke keadaan canggung itu. Half-elf itu memberitahu sang putri bahwa ia akan memberikan mantra tidur padanya, sehingga ia bisa langsung memasuki mimpinya tanpa banyak perlawanan. Putri Ayla setuju dan berbaring di tempat tidur agar half-elf itu bisa menidurkannya. Semenit kemudian, bidadari cantik itu sudah tertidur lelap, memungkinkan William untuk sedikit bersantai. Ia telah mengubah job kelasnya menjadi incubus kelas dan menggunakan kekuatannya untuk memasuki mimpi Putri Ayla. Saatnya melihat apakah ia mengatakan yang sebenarnya, kata William lembut sambil menempelkan dahinya di dahi Putri Ayla. Sinkronkan, bab 1054, Mimpi Ayla, bagian 2. Hal pertama yang didengar William adalah suara sungai yang mengalir deras di kejauhan. Perlahan tapi pasti, dunia putih di depannya menghilang, dan digantikan oleh pemandangan yang indah. Pemandangan ini bukan hal baru baginya karena dia telah melihat hal serupa di Midgard, Asgard, dan Alfheim. Saat dia mengamati sekelilingnya, dia melihat seorang remaja berambut perak tergeletak tak sadarkan diri di tepi sungai. Pandangan sekilas saja sudah cukup untuk memberitahunya bahwa itu adalah Einherjar William yang sedang dilihatnya. Jadi, itu benar, pikir William saat dia melihat dirinya yang tampaknya telah menerima luka serius dari pertempuran. Sebagai salah satu Einherjar, dia sering dikirim ke medan perang, bersama rekan-rekannya, untuk menahan pasukan Jotunheim dan Muspelheim. William tidak asing dengan pertempuran ini, dan dia hampir mati dalam beberapa di antaranya. Untungnya, dia bisa dianggap beruntung, sekaligus sial, karena mampu melihat akhir dunia dan menjadi orang terakhir yang bertahan, dari semua orang yang melawan kekuatan penghancur. Saat kenangan ini terputar di dalam kepalanya, dia melihat beberapa ikan pari manta raksasa terbang di kejauhan. Half-elf itu mengira mereka hanya akan melewati lokasinya, tetapi salah satu ikan pari manta keluar dari formasi mereka dan menuju ke arahnya. Saat itulah dia melihatnya. Seorang wanita muda dengan rambut ungu panjang yang berkibar tertiup angin. Matanya, yang sewarna dengan rambutnya, tampak khawatir saat dia mendesak tunggangan terbangnya untuk turun dari langit. William memperhatikan saat si cantik bak bidadari itu melompat dari tunggangannya, dan pergi untuk memeriksa kondisi prajurit yang tumbang yang terluka parah.
Setelah memeriksa kondisinya, dia segera merapal mantra penyembuhan untuk menyembuhkan luka-lukanya. Baru ketika luka terakhir di tubuhnya tertutup, dia menghela napas lega. Apakah orang itu masih hidup? Seorang wanita cantik menggoda dengan rambut pirang panjang dan mata ungu bertanya dengan malas. Mungkin salah satu Einherjar yang bertempur di perbatasan. Dia mungkin jatuh ke sungai dan tenggelam. Sungguh cara yang menyedihkan untuk mati. Dia tidak mati, jawab si cantik bak bidadari. Kau seharusnya tidak berbicara seperti itu tentang para prajurit yang menjaga wilayah kita tetap aman, Henos. Si cantik yang menggoda itu hanya mengangkat bahu sambil menatap remaja yang tak sadarkan diri dalam pelukan wanita berambut ungu itu. Jadi, apa yang akan kau lakukan padanya? Tanya Henos. Meskipun kau telah menyembuhkan luka-lukanya, itu hanya di permukaan. Dilihat dari energi hidupnya, dia mungkin akan koma selama 1 atau 2 bulan. Kenapa kau tidak meninggalkannya di sini saja, Ayla? Tubuhnya akan membuat binatang buas itu kenyang. Lagi pula, para Aesir adalah sekelompok orang yang gaduh. Saya yakin mereka tidak akan sadar bila salah satu Einherjar mereka hilang, bukan? Ayla mengerutkan kening saat dia membuat keputusan. Menggunakan sihir anginnya, dia mengangkat remaja berambut perak itu ke arah tunggangan terbangnya dan membaringkannya dengan lembut di atasnya. Aku akan membawanya kembali, kata Ayla dengan ekspresi penuh tekad di wajahnya. Kau menganggap remeh pengorbanan mereka, Henos. Henos mengangkat bahu seolah-olah kata-kata Ayla tidak berarti apa-apa baginya. Yah, kurasa dia cukup tampan. Dia akan menjadi hewan peliharaan yang baik. Pastikan saja kau tidak memberitahu orang tuamu bahwa kau akan memeliharanya. Kau tahu bahwa mereka memandang rendah umpan meriam Aesir. William melirik wanita menggoda yang bernama Henos. Entah mengapa, dia memiliki keinginan kuat untuk memukul pantatnya sampai dia menangis memanggil mama dan papanya. Tiba-tiba, dunia di depan mata William memudar. Dia mendapati dirinya berdiri di sebuah bukit kecil yang menghadap ke ladang bunga. Di tengahnya, 2 sosok tergeletak di tanah dengan tangan mereka saling bertautan. Apakah kau benar-benar akan kembali? Ayla bertanya, tidak bisakah kau tinggal di sini saja, bersamaku? Maaf, tapi aku harus segera pergi. Anak buahku dan juga istriku mungkin akan khawatir jika aku tidak muncul di medan perang, jawab William. Tapi, aku berjanji akan kembali setelah pertempuran di perbatasan berakhir. Apa menurutmu Wendy akan menyukaiku? Aku tidak tahu, tapi, aku yakin dia tidak akan memperlakukanmu dengan kasar. Lagi pula, kaulah yang menyelamatkan hidupku. Si cantik bak bidadari mendesah sambil berguling ke arah William, hingga dia berada di atasnya. Jangan sampai kau mati di hadapanku, oke? Kata Ayla sambil membelai wajah William. Tidak akan, jawab William. Jika aku mati, kau dan Wendy mungkin akan menangis terseduh-seduh demi aku. Setidaknya kau tahu, memem. Si cantik bak bidadari itu kemudian menundukkan kepalanya untuk mengecup bibir William sekali sebelum mengangkat kepalanya lagi. Aku memberimu ciuman pertamaku, jadi sebaiknya kau kembali padaku, kata Ayla lembut. Kau sebut itu ciuman? William bertanya dengan nada menggoda. Bukan, yah, secara teknis memang begitu. Tapi, aku tahu yang lebih baik. Tunjukkan padaku. Oke, di ladang bunga itu, remaja berambut perak itu mengajari wanita muda yang polos itu cara berciuman. Ketika ciuman mereka berakhir, keduanya kehabisan napas. Tanda pisah tanda hubung tanda hubung. Setelah makan malam, William mulai mengemasi barang-barangnya saat ia bersiap untuk perjalanannya kembali ke perbatasan, tempat perang masih berlangsung. Tidak peduli seberapa keras Ayla mencoba meyakinkannya untuk melupakan perang dan tinggal bersamanya, tekadnya tetap teguh. Ini adalah malam terakhirnya di Villa Ayla, dan dia juga merasa sedih karenanya. Setelah diselamatkan olehnya, dia merawatnya hingga sembuh dan menemaninya sampai dia pulih. Karena itu, keduanya menjadi dekat. Mereka berubah dari orang asing, menjadi sahabat, menjadi kekasih dalam rentang waktu 2 bulan, dan William tahu bahwa dia akan sangat merindukannya setelah dia pergi. Tepat saat dia hendak tidur di tempat tidurnya, dia mendengar ketukan di pintunya. William tidak perlu bertanya siapa itu karena dia sangat mengenal kehadiran Ayla. Setelah membuka pintu, si cantik bak bidadari itu melemparkan dirinya ke pelukan William dengan air mata di matanya. Aku tidak akan menghentikanmu untuk pergi, tapi tolong, hanya untuk malam ini, biarkan aku tinggal di sini bersamamu, pinta Ayla. Baiklah,
jawab William sambil memeluk Ayla dan mencium keningnya. Tapi, apakah kamu yakin ingin tinggal bersamaku malam ini? Ya, aku tidak akan bisa menahan diri dan memelukmu. Apakah kamu benar-benar baik-baik saja dengan itu? Petik 2. William tahu bahwa Ayla telah memutuskan untuk membawa hubungan mereka ke tingkat berikutnya. Meskipun dia senang karena perkembangan ini, dia juga sedih karena keadaan telah memaksanya untuk bertindak seperti ini. Melihat keraguannya, bidadari cantik itu melingkarkan lengannya di leher William dan berjinjit untuk mencium bibirnya. Ciuman itu mematahkan kekangan terakhir yang menahan remaja berambut perak itu. Dia tidak lagi ragu dan menuntun Ayla ke tempat tidurnya. Tak lama kemudian, gemerisik pakaian terdengar, saat gaun surgawi Ayla, juga jubah William, jatuh ke lantai. Keduanya tahu bahwa ini akan menjadi malam yang panjang, dan mereka akan melakukan apapun yang mereka bisa, untuk memastikan bahwa itu akan menjadi malam yang tak terlupakan. Kamu cantik, Ayla. Terima kasih. Saat pakaian mereka terlepas dari tubuh mereka, William dan Ayla saling menatap selama setengah menit, sebelum berbagi ciuman penuh gairah. Dia tidak tahu apa itu ciuman sungguhan karena mereka telah saling berciuman berkali-kali selama beberapa minggu terakhir. Hanya itu yang mereka lakukan, dan tidak ada yang lain. Ayla tahu bahwa William telah menahan diri karena dia pikir dia belum siap. Namun, karena dia akan meninggalkannya, Ayla mengumpulkan seluruh keberaniannya untuk mengunjunginya, sehingga mereka dapat berbagi malam yang tak terlupakan bersama. Saat itulah dia merasakan tangan kanan remaja berambut perak yang berada di pinggangnya, perlahan bergerak ke atas. Tindakan sensual ini mengirimkan getaran ke tulang punggungnya, memicu sesuatu di dalam dirinya yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Tangan William kemudian menggenggam payudara Ayla yang berbentuk bagus dan pas di tangannya. Perlahan tapi pasti, ia mulai meremasnya, sambil mencubit ujung payudaranya yang berwarna merah muda dengan lembut, membuatnya kencang saat disentuhnya. Ayla terkejut dengan sensasi mati rasa yang tiba-tiba membasahi tubuhnya, tetapi ia tidak merasa jijik. Meskipun ia merasa gugup dan jantungnya berdetak kencang di dalam dadanya, ia terus mencium William, dan membiarkan William melakukan apapun yang ia inginkan pada tubuhnya. Setelah ciuman mereka berakhir, William duduk di atas tempat tidur, dan menarik Ayla mendekat padanya. Lilitkan lenganmu di leherku, kata William saat tangannya berada di punggung Ayla, menariknya mendekat padanya. Melakukan apa yang diperintahkan, si cantik bak bidadari itu melingkarkan lengannya di leher William, dan menunggu gerakan selanjutnya dari kekasihnya. William mulai mencium, dan menggigit ujung payudara Ayla yang kencang dan berwarna merah muda yang sangat menginginkan cintanya. Setiap kali William mengisapnya, Ayla akan menggigit bibirnya tanpa sadar saat ia merasakan lidah William memainkannya di dalam mulutnya. Namun, itu adalah kekhawatiran terkecilnya. Tangan William juga tidak tinggal diam. Mereka meremas dan meremas pantat Ayla, membuatnya terkesiap. Segera, dia merasa sulit untuk mempertahankan pegangan kakinya yang kuat di pinggang William karena serangan bercabang dua dari depan dan belakang William, membuat kakinya melemah. Jika bukan karena fakta bahwa dia bersandar pada tubuh William untuk dukungan, dia mungkin sudah lama jatuh ke lantai. Tubuhnya, yang belum pernah disentuh oleh pria manapun, mulai merasakan sensasi yang belum pernah dirasakannya sebelumnya. Setelah beberapa menit berlalu, William akhirnya berhenti, memberinya ruang untuk bernapas. Segera, Ayla mendapati dirinya berbaring di tempat tidur, dan menatap sepasang mata biru indah yang menatapnya dengan cinta dan kasih sayang. Dia tahu apa yang diinginkan William, karena itulah yang juga diinginkannya. Tolong, bersikaplah lembut. Aku akan melakukannya. William mencium keningnya sebelum menghujani tubuhnya dengan ciuman. Saat lidah William merasakan buah terlarangnya, tubuh Ayla bergetar tak terkendali. Kau cukup sensitif, Ayla, komentar William sambil terus mempersiapkannya untuk penyatuan mereka yang telah lama ditunggu. Saat dia merasa bahwa Ayla sudah siap, William menciumnya untuk terakhir kalinya sebelum mengakui keperawanannya, membasahi spray dengan bukti kesuciannya. Tangisan kesakitannya tidak berlangsung lama dan segera berubah menjadi desahan kenikmatan. William bisa merasakan napasnya menjadi kasar saat dia mendengarkan erangan polosnya yang mengobarkan api di pinggangnya. Dia sangat menginginkannya sehingga menahannya membuatnya sakit. Mata ungu Ayla menatapnya dengan penuh cinta. Bibirnya yang lembut terasa seperti surga. Tubuhnya yang indah sekarang berada di bawah tubuhnya sendiri. Dan keperawanannya telah diserahkan kepadanya. Dia lebih dari senang untuk mengakui semuanya.
Tak lama kemudian, gerutuan keluar dari bibirnya, saat ia melepaskan esensinya ke dalam rahim Ayla yang polos, menandainya sebagai miliknya sendiri. Tubuh Ayla bergetar untuk kesekian kalinya saat sesuatu yang panas merembes ke dalam tubuhnya, membuatnya merasa pingsan. Pengalaman pertamanya terlalu intens, dan itu lebih dari yang bisa ia tangani. Meski begitu, Ayla tetap sadar, saat gelombang kenikmatan membasahi tubuhnya. Aku mencintaimu, Ayla. Aku juga mencintaimu, Will. Malam masih muda, dan William harus pergi saat pagi tiba. Karena itu, keduanya bercinta lagi dan lagi, hingga mereka tidak bisa lagi menggerakkan tubuh mereka. Tanda pisah tanda hubung tanda hubung. William menatap kedua orang yang sedang tidur di tempat tidur dengan ekspresi rumit di wajahnya. Ia hanya seorang pengamat dalam mimpi ini, namun, ia bisa merasakan perasaan yang dimiliki keduanya satu sama lain. Tak lama kemudian, pemandangan ini menghilang dan digantikan oleh pemandangan lain. Ini berlanjut hingga William diseret ke altar dengan tangan dan kakinya terikat rantai. Ayla, kau tidak perlu mendengarkan mereka, kata remaja berambut perak itu dengan napas terengah-engah saat ia menatap gadis yang telah mengorbankan banyak hal demi dirinya. Ayla, lebih baik akhiri saja penderitaannya, kata Henos, si cantik menggoda dengan rambut pirang panjang dan mata ungu, sambil tersenyum. Hubunganmu dengannya tidak akan pernah diketahui oleh siapapun. Jika kau menolak, para tetua akan terus menyiksanya sampai kau setuju untuk mengakhiri lelucon ini. Ayla menundukkan kepalanya saat setetes air mata mengalir di sisi wajahnya. Ia tahu bahwa temannya, Henos, benar. Jika ia terus bersikap keras kepala, satu-satunya yang akan menderita adalah remaja berambut perak yang seluruh tubuhnya kini dipenuhi luka. Will, maafkan aku, kata Ayla sambil menempelkan tangannya di dahi kekasihnya. Bahkan jika kau melupakanku, aku berjanji tidak akan melupakanmu. Tidak sekarang, tidak sampai akhir zaman. Tangannya bersinar dengan kekuatan saat ia mengaktifkan kemampuan uniknya yang dapat menghapus ingatan orang-orang. Ayla, tolong jangan lakukan ini, remaja berambut perak itu mencoba melawan, tetapi ia tetap kehilangan kesadaran setelah Ayla menggunakan kemampuannya padanya. William ambruk di lantai, saat si cantik bak bidadari menutupi wajahnya dengan kedua tangannya dan terisak-isak karena ia tahu bahwa ia telah kehilangan seseorang yang sangat penting baginya hari ini. Tidak sesulit itu, kan? Henos melingkarkan lengannya di tubuh Ayla dan berbisik di telinganya. Karena apa yang kau lakukan, ia tidak perlu menderita lagi. Kau membuat pilihan yang tepat. Pada saat itulah ringkikan kuda terdengar dari surga. Mengenakan baju zirah ringan, dan membawa bendera Asgard, seorang Valkyrie mendarat di altar. Dia melotot penuh kebencian pada Vanir yang telah menyiksa kekasihnya, setelah apa yang telah dia lakukan untuk mereka. Dengan menggunakan kekuatan supernaturalnya, Wendy memutuskan rantai yang mengikat William. Dia kemudian menopang tubuhnya hingga dia terpasang dengan kuat di atas kuda bersayapnya sebelum menaikinya sendiri. Lengan kiri Wendy menopang pinggang William dan menahannya di tempatnya, sementara kepala half-elf itu bersandar di dadanya. Dia telah menempuh perjalanan jauh untuk tiba di Vanaheim untuk menyelamatkan kekasihnya dari para Vanir sombong yang menganggap diri mereka hebat. Wendy, maafkan aku, kata Ayla sambil menatap Kapten Valkyrie yang menopang tubuh William. Kau tidak perlu meminta maaf. Wendy mencibir, mulai sekarang, jangan pernah tunjukkan dirimu di depannya lagi. Dia tidak membutuhkanmu dalam hidupnya. Mimpi itu berakhir setelah itu. Ketika William membuka matanya, dia mendapati dirinya berbaring di samping Putri Ayla yang masih tidur. Saat dia menatap wajah malaikatnya, dia melihat bahwa sang putri sedang menangis. Half-elf itu tidak tahu bahwa ini bukan pertama kalinya Ayla menangis setiap kali dia melihat adegan perpisahan itu dalam mimpinya. Seolah-olah seluruh jiwanya menangis untuk hubungan yang telah hilang antara dia dan William pada hari itu. Apa yang akan kulakukan padamu? William bergumam pelan sambil menggunakan jarinya untuk menghapus air mata dari matanya. Hanya ketika Ayla berhenti menangis, half-elf itu menghela napas lega. Dia tidak ingin mengakuinya, tetapi melihatnya menangis seperti itu membuat hatinya sakit. Setelah memastikan bahwa semua air matanya telah kering, William menutupinya dengan selimut, dan menepuk kepalanya dengan lembut sebelum meninggalkan tempat tidur. Dia memiliki banyak hal untuk dipikirkan, dan dia takut tinggal satu kamar dengan dia akan membuat keadaan menjadi sulit baginya. Selamat malam, Ayla, kata William sebelum menutup pintu. Tanpa ia sadari, semenit setelah ia pergi,
air mata yang ia kira sudah tidak ada lagi, kembali menetes. Setetes air mata jatuh dari mata Shannon saat ia menyelesaikan sapuan kuas terakhir lukisannya. Maafkan aku, kata Shannon sambil menutupi wajahnya dengan tangannya yang bernoda cat. Karena perilaku aneh Putri Ayla setelah William membisikkan sesuatu di telinganya, Shannon merasa ada yang tidak beres. Setelah bertanya kepada putri yang seperti bidadari itu apa yang salah dengannya, tanpa sadar ia bergumam bahwa William berencana untuk tidur dengannya malam ini. Pengungkapan ini membuat Shannon tersipu karena ia tidak menyangka bahwa William akan segera membawa semuanya ke tahap selanjutnya setelah menerima pengakuan mereka. Karena itu, ia memutuskan untuk memata-matai mereka berdua, berpikir bahwa ia akan dapat lebih memahami bagaimana pasangan menghabiskan malam bersama. Namun, apa yang ia lihat sama sekali tidak terduga. Meskipun ia telah melihat apa yang ia cari ketika William dan Ayla yang berambut perak saling berpelukan, apa yang terjadi selanjutnya sungguh memilukan. Rasanya seperti menonton pertunjukan yang sangat menghibur yang tiba-tiba berubah menjadi tragedi. Hal ini benar-benar mengejutkan Shannon, dan dia tidak menyangka bahwa rasa penasarannya akan membuatnya merasa begitu getir dan sedih di saat yang bersamaan. Meskipun dia tidak sepenuhnya memahaminya, dia punya firasat bahwa apa yang dia lihat adalah kehidupan masa lalu William dan Putri Ayla. Konsep ini bukanlah hal baru baginya karena dia telah melihat bagaimana William melakukan perjalanan kembali ke bumi dan bertemu Belle, yang merupakan cintanya di kehidupan sebelumnya. Sejujurnya, Shannon merasa sedikit iri karena dia tidak memiliki hubungan seperti ini dengan William. Meski begitu, dia tetap merasa bahwa William adalah pangeran dalam buku-buku yang pernah dia baca di masa lalu. Tidak, Shannon ingin William menjadi pangerannya. Ketika dia mendengar tentang ramalan pangeran kegelapan, dia berharap pangeran yang dinubuatkan itu akan datang untuk menyelamatkannya, dan menjanjikan cintanya yang abadi padanya. Sayangnya, dongeng berbeda dari kenyataan. Pangeran manapun, tidak peduli siapa mereka, akan bunuh diri setelah melihat wajahnya. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dia kendalikan bahkan jika dia menginginkannya. Itulah sebabnya, ketika William pertama kali mengunjunginya di kuil, dia sangat ingin tahu apakah William akan mampu menahan kekuatan keilahiannya. Sayangnya, dia tidak bisa bahkan setelah mencoba 2 kali. Saat itu, Shannon tidak lagi menganggap William sebagai pangeran yang dinubuatkan karena satu alasan. Bagaimana pangeran bisa terpengaruh oleh keilahiannya? Karena dia adalah pangeran kegelapan, dia harus mampu mengatasi apapun untuk membuat seluruh dunia bertekuk lutut. Itulah keyakinan Shannon, dan dia mengira bahwa Celeste dan Celine bukanlah pengantin kegelapan yang sebenarnya, tetapi dia. Apa yang harus kulakukan? Gerutu Shannon setelah kembali menguasai akal sehatnya. Haruskah aku minta maaf pada Ayla? Tidak, jika aku melakukannya, dia akan tahu bahwa aku memata-matainya tadi malam. Shannon bingung harus berbuat apa dan perasaannya pun kacau. Karena itu, dia tidak menyadari ada peri kecil yang sedang melihat lukisan yang telah digambarnya dari belakang punggungnya. Baru setelah beberapa menit Shannon menyadari bahwa dia tidak sendirian dan segera berbalik untuk melihat Chloe yang sedang melihat lukisannya dengan tangan disilangkan di dada dan ekspresi serius di wajahnya. Apa yang kau lakukan di sini? Tanya Shannon. Kau tidak tahu cara mengetuk. Ketuk. Aku masuk lewat jendela, jawab Chloe. Kenapa aku harus mengetuk jendela? Bukan itu intinya. Aku tidak memberimu izin untuk masuk ke kamarku. Oh, jangan pedulikan detail-detail kecil. Kau seperti lelaki tua itu, Byron, yang selalu mengeluh setiap kali aku mendobrak pintu kantornya. Shannon tidak tahu bagaimana menanggapi sikap Chloe yang acuh tak acuh. Jelas, dia terbiasa menerobos masuk ke ruang pribadi orang lain. Karena itu, Shannon sama sekali mengabaikan gadis kecil yang dikenalnya itu saat dia berdiri untuk minum segelas air. Keheningan menyelimuti kamar Shannon saat kedua gadis itu melakukan kegiatan mereka sendiri. Keduanya sedang memikirkan sesuatu, dan tidak berminat untuk berbicara satu sama lain. Tanda pisah tanda hubung. William mendesah untuk kesekian kalinya sambil memegang soda kaleng di tangannya. Conan dan Elliot berada tepat di sampingnya dan mengunyah biji bunga matahari. Jadi, bagaimana hasilnya? Tanya Conan. Apakah Ayla benar-benar salah satu mantan kekasihmu? William mengangguk sebelum menghabiskan kaleng di tangannya. Elliot mengupas biji bunga mataharinya dengan santai sambil mendengarkan percakapan itu. Dia sudah punya firasat bahwa Putri Ayla mengatakan yang sebenarnya, itulah sebabnya dia setuju untuk membantunya bertemu William di benua iblis. Namun,
Pertanyaan terbesarnya adalah, apa yang akan William lakukan tentang hal itu? Melihat William masih belum bisa memutuskan apa yang harus dilakukan, Elliot memutuskan untuk membantunya. Bagaimana kalau kamu menunda keputusanmu sampai kamu menyelesaikan masalah reruntuhan kuno di utara? Elliot bertanya, aku tahu bahwa memberikan jawabanmu kepada Putri Ayla dan Shannon itu penting, tetapi itu bisa menunggu sampai kamu kembali dari utara. Ini juga akan memberi mereka cukup waktu untuk mempersiapkan hati mereka untuk jawaban apapun yang perlu kamu berikan kepada mereka. Apakah kamu yakin itu ide yang bagus? William bertanya, bukankah lebih baik jika aku menyelesaikannya sekarang? Elliot menggelengkan kepalanya, ada hal-hal yang tidak bisa kamu buru-buru. Selain itu, aku punya firasat tadi malam. Anda perlu menyelesaikan masalah dengan reruntuhan kuno terlebih dahulu sebelum menangani masalah lainnya. William mengangkat sebelah alis saat melihat malaikat kesayangannya yang sedang sibuk mengupas biji bunga matahari. Dia tahu bahwa Elliot memiliki kekuatan clairvoyance, jadi dia tidak keberatan mendengarkan sarannya. Apa kau yakin tidak akan ada masalah? Tanya William. Tenang saja, Shannon tidak akan memulai genosida sekarang, jawab Elliot sebelum menggigit biji bunga matahari di tangannya. Itu akan terjadi setelah kau kembali. William mengusap wajahnya dengan telapak tangannya. Ini sama sekali tidak membuatku merasa lega. Will, kau dan aku sama-sama tahu bahwa kau tidak perlu menunggu masa depan, kata Elliot sambil melirik William sekilas. Itu akan segera datang, dan demi dirimu, aku berdoa agar itu segera datang. Elliot menggumamkan bagian terakhir pernyataannya dengan suara yang sangat pelan sehingga pendengaran William yang kuat pun tidak dapat mendengarnya. Meskipun itu tidak terlihat di wajahnya, Elliot merasa gelisah akhir-akhir ini setelah melihat apa yang akan terjadi pada William di masa depan. Dia telah menggunakan kekuatannya untuk merumuskan beberapa kemungkinan, tetapi semuanya mengarah pada akhir yang sama. Satu-satunya perbedaan adalah urutan kejadian dan tingkat keparahannya. Karena itu, Elliot telah memutuskan untuk mendorong kejadian yang akan memberi William kesempatan lebih tinggi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkannya sendiri. Ini adalah satu-satunya hal yang dapat dipikirkannya untuk menangkal masa depan gelap yang menanti mereka semua. Will, ingat satu hal saja, kata Elliot sambil menatap William dengan ekspresi serius. Apapun yang terjadi, kamu selalu punya pilihan. William menatap Elliot lama dan saksama sebelum mengangguk singkat. Entah mengapa, kata-kata Elliot bergema di dalam hatinya, dan itu membuatnya merasa bahwa sesuatu di dalam dirinya telah dijernihkan. Meskipun dia masih belum tahu apa benda itu, dia yakin bahwa dia akan menemukannya setelah dia melakukan perjalanan ke tanah suci kegelapan. Zev, tolong jaga mereka saat aku pergi, kata William sambil tersenyum saat dia melihat wajah lelaki tua itu yang perlahan berubah menjadi hijau karena marah. Hahaha, tentu saja, jawab Zev sambil menepuk bahu William. Aku akan memastikan bahwa nona-nona muda itu dirawat dengan baik. William tahu bahwa meskipun Zev tersenyum, jauh di dalam hatinya lelaki tua itu mengutuk dia dan leluhurnya dari lubuk hatinya. Jika memungkinkan, dia tidak ingin mengasuh Putri Ayla dan Shannon, sementara half-elf itu pergi ke utara untuk mengurus bisnisnya. Namun, karena William adalah kontraktor Forta Erditwom, si tua bangka itu tidak punya pilihan selain mengantarnya pergi dengan senyuman dan meyakinkannya bahwa semuanya akan baik-baik saja. William menganggukkan kepalanya dengan ekspresi puas di wajahnya sebelum mengalihkan perhatiannya ke Putri Ayla dan Shannon. Tunggu aku kembali, kata William. Aku berjanji akan memberikan jawabanku saat itu. Putri Ayla menganggukkan kepalanya tanda mengerti. Sejak William memasuki mimpinya, dia merasa seolah-olah beban telah terangkat dari pundaknya. Di sisi lain, Shannon dengan enggan menganggukkan kepalanya karena dia mengerti bahwa dia tidak bisa memaksakan diri masuk ke dalam hati William jika dia bersikeras mengikutinya dalam perjalanannya. Selain itu, kemampuannya untuk menempuh jarak jauh dapat digunakan sekali lagi, jadi dia tidak khawatir tidak dapat pergi ke tempat William berada, jika dia membutuhkannya. Conan, Elliot, urus mereka untukku, William memerintahkan kedua familiarnya yang menepuk dada mereka dengan percaya diri. Petik 2. Kekeke, serahkan padaku. Anggap saja sudah selesai. Tepat saat William hendak pergi, Chloe mendarat di kepalanya dan duduk di atasnya. Aku ikut denganmu, Chloe menyatakan. Aku yakin apa yang akan kamu lakukan itu berbahaya. Aku akan memastikan untuk menjagamu tetap aman. William hendak mendesak Chloe untuk tinggal dan melindungi Putri Ayla dan Shannon,
ketika pesan telepati Elliot mencapai kesadarannya. Bawa Chloe bersamamu. Elliot bersikeras. Dia akan sangat membantumu. William terdiam sejenak sebelum menganggukkan kepalanya. Dia telah memutuskan untuk mengindahkan nasihat Elliot dan membawa peri kecil itu bersamanya dalam perjalanannya. Baiklah, Tuan ke-6, pastikan untuk menjagaku tetap aman. Tentu saja, ini adalah tugasku sebagai tuanmu. Dia memutuskan untuk pergi bersama William. Peri kecil yang duduk di atas kepala William, menyeringai bahagia saat dia melambaikan tangan untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Putri Ayla, Shannon, Conan, dan Elliot. Dia bertekad untuk pergi bersama William, bahkan jika dia harus menghajarnya sampai babak belur di depan semua orang. Agar half-elf tidak menderita siksaan seperti itu, Elliot memutuskan untuk turun tangan dan menyarankan William untuk membawanya bersamanya. Selain itu, dia tidak berbohong ketika mengatakan bahwa Chloe akan sangat membantunya dalam perjalanannya ke utara. Aku pergi dulu, kata William sambil melambaikan tangan untuk mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang. Aku akan menemui kalian semua secepatnya. Setelah mengucapkan selamat tinggal, dia berubah menjadi petir dan melesat menembus langit, menuju ke utara. Elliot melihat sosok William yang pergi dan senyum di wajahnya menghilang. Senyum itu tergantikan oleh kesungguhan yang jarang dia tunjukkan kepada siapapun. Dia tahu bahwa tidak seorang pun dapat menghentikan apa yang akan terjadi, dan satu-satunya hal yang dapat dia lakukan adalah mempersiapkan diri untuk hal yang tak terelakkan. Tanda pisah tanda hubung. Seberkas petir mendarat di sebuah lembah yang berjarak beberapa mil dari reruntuhan kuno yang dijaga ketat oleh pasukan iblis. Selamat datang kembali, Celine menganggukkan kepalanya untuk memberi salam sambil menatap William dari balkon rumah kayu Baba Yaga. Apakah urusanmu sudah selesai? Itu masih urusan yang belum selesai, tetapi itu harus menunggu sampai kita kembali, jawab William. Di mana yang lainnya? William mengamati sekelilingnya tetapi dia tidak dapat menemukan kereta terbang milik Vesta, Kira, dan Atrun dimanapun. Ini seharusnya menjadi tempat pertemuan mereka setelah dia berangkat ke Gurun Fortair untuk bertemu dengan Putri Ayla, Shannon, Conan, Elliot, dan Chloe. Vesta menerima pesan dari ayahnya, yang menyuruhnya pergi ke kota yang tidak jauh dari sini, jawab Celine. Menurutnya, di sanalah dia akan menunggu kita berdua kembali. Kira dan Atrun memutuskan untuk tinggal bersamanya karena mereka tahu bahwa mereka tidak dapat menemani kita ke tujuan. William menganggukkan kepalanya tanda mengerti. Memang benar bahwa hanya dia dan Celine yang perlu pergi ke reruntuhan kuno untuk menghadapi keadaan mereka saat ini. Membawa orang lain bersama mereka hanya akan menempatkan mereka dalam bahaya yang tidak perlu. Mengapa familiar saudara perempuanku ada bersamamu? Celine mengerutkan kening saat dia melihat Chloe, yang duduk di atas kepala William. Tuan ke-6 memutuskan untuk ikut denganku sebagai pengawalku, jawab William. Jangan khawatir, dia bisa mengurus dirinya sendiri. Chloe menatap Celine tetapi tetap menutup mulutnya. Dia tahu bahwa Celeste dan Celine memiliki hubungan yang baik, jadi dia tidak ingin memulai konflik apapun dengannya. Selain itu, William melakukan perjalanan jauh ke benua iblis untuk mencari tuannya. Dia tidak cukup bodoh untuk mempersulit kedua belah pihak. Setelah mendengar jawaban William, Celine merenung sejenak sebelum menganggukkan kepalanya. Dia telah melihat apa yang mampu dilakukan Chloe di masa lalu dan tahu bahwa bahkan jika dia bertarung melawan familiar milik saudara perempuannya, kemungkinan dia akan terluka parah cukup tinggi. Will, aku tahu kita sudah membicarakan ini, tapi aku akan bertanya sekali lagi, kata Celine dengan ekspresi serius di wajahnya. Apa kau yakin tentang ini? Setelah kita melakukan ini, tidak ada jalan kembali. Tuan, melarikan diri tidak menyelesaikan apapun, jawab William. Itu hanya akan memperpanjang penderitaan kita. Akan lebih baik jika kita pergi ke sana dan mencari tahu mengapa kekuatan kegelapan kita terus lepas kendali. Celine menutup buku di tangannya dan melayang menuju lokasi William. Aku siap saat kau siap, kata Celine. William mengangguk sambil memegang tangannya dengan erat. Ayo pergi. Apapun yang menunggu kita akan menghadapinya bersama. Bab 1058, pilihan antara apa yang mudah dan apa yang benar. Tidak butuh waktu lama bagi William dan Celine untuk tiba di benteng sementara yang dibangun oleh para iblis di dekat pintu masuk reruntuhan kuno. Tempat ini lebih besar dari yang kukira, kata Celine sambil melirik reruntuhan di depannya. Memikirkan bahwa sesuatu seperti ini telah terkubur selama bertahun-tahun dan baru ditemukan baru-baru ini, membuatku bertanya-tanya apakah ini hanya kebetulan.
Tidak, William menggelengkan kepalanya. Ini bukan kebetulan. Mungkin karena ramalan itu. Ramalan? Apakah itu bisa dimakan? Chloe bertanya sebelum mengunyah permen karet di tangannya. William dan Celine saling berpandangan sebelum saling tersenyum tak berdaya. Sejujurnya, William tidak percaya pada ramalan. Namun, dia tidak bisa lagi menyangkal bahwa tampaknya ada semacam kekuatan misterius yang mendorong segala sesuatunya bergerak. Dia tidak tahu apakah ini benar-benar seperti yang diramalkan, yang dia tahu hanyalah bahwa dia tidak akan membiarkan Celine menjadi pengantin dari siapapun pangeran itu. Apakah ada cara bagi kita untuk menyelinap masuk? William bertanya sambil menatap pintu masuk yang dijaga ketat di kejauhan. Jika memungkinkan, dia tidak ingin memaksakan diri masuk karena dia takut itu akan memicu mekanisme pertahanan reruntuhan kuno dan membuat kekuatan kegelapan di dalam tubuhnya kehilangan kendali. Selama keadaan itu, dia praktis tidak berdaya. Untuk mencegah mereka berdua menjadi tidak berdaya, dia memilih cara yang paling optimal untuk memasuki tanah suci sihir kegelapan. Aku bisa merasakan beberapa sinyal yang sangat samar datang dari berbagai lokasi di sekitar reruntuhan, jawab Celine, tetapi aku tidak yakin apakah itu pintu masuk yang kita cari. Chloe yang telah duduk di atas kepala William menyuarakan pikirannya. Aku masih berpikir bahwa menggunakan kekerasan adalah cara terbaik untuk menangani situasi ini, kata Chloe. Bagaimana kalau aku melakukannya untuk kalian saja? Tidak, jangan lakukan itu. Sementara ketiganya merenungkan tindakan apa yang harus mereka ambil, sesuatu yang tak terduga terjadi. Di tengah reruntuhan, bola gelap perlahan mengembang dan melesat ke arah tempat Celine, William, dan Chloe bersembunyi. William dan Celine berencana untuk menghindari sinar gelap ini, tetapi yang mengejutkan mereka tidak dapat menggerakkan tubuh mereka. Mereka hanya bisa menyaksikan dengan tak berdaya saat kegelapan menelan mereka berdua. Chloe, di sisi lain bisa bergerak, tetapi melihat bahwa half-elf dan saudara kembar tuannya tidak bisa bergerak, dia hanya memegang erat rambut William saat dia membiarkan dirinya juga terkena sinar kegelapan. Pada saat itulah suara tawa serak bergema di dalam reruntuhan kuno yang membuat orang yang mendengarnya ketakutan. Waktunya telah tiba. Darkrai muncul di langit di atas reruntuhan dan merentangkan kedua tangannya lebar-lebar. Biarkan dunia ini jatuh ke dalam kegelapan. Bola hitam itu sekali lagi mengembang di atas pusat reruntuhan dan menembakkan seberkas cahaya gelap ke langit. Sesaat kemudian, langit biru yang cerah menjadi lebih gelap dari hitam. Tidak ada bintang, tidak ada bulan, tidak ada cahaya yang dapat menembus tabir kegelapan yang membentang sejauh bermil-mil. Felix segera melangkah keluar dari benteng untuk mencoba memahami apa yang terjadi di sekitarnya. Meskipun pasukan iblis yang telah membangun benteng sementara itu terdiri dari para prajurit elit, ia dapat merasakan kecemasan di sekelilingnya, dan ia mengerti bahwa jika ini terus berlanjut, keadaan mungkin akan lepas dari kendalinya. Namun, sebelum ia sempat melakukan apapun, bola hitam itu sekali lagi mengembang dan menembakkan seberkas kegelapan di sekitar reruntuhan secara melingkar, mengenai setiap makhluk hidup dalam radius 10 mil dari reruntuhan kuno. Beberapa detik kemudian, tidak ada satu jiwa pun yang terlihat di benteng, atau di wilayah sekitarnya. Darkrai tertawa sekali lagi sebelum menghilang dari pandangan. Tanda pisah tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Setiap klan iblis di dekat reruntuhan kuno terkejut ketika mereka melihat fenomena luar biasa yang baru saja terjadi di dekat perbatasan mereka. Tak seorang pun dari mereka membuang waktu dan mengirim pengintai tercepat mereka untuk menyelidiki apa yang terjadi. Beberapa jam kemudian, para pengintai kembali dengan ekspresi muram di wajah mereka. Menurut pengamatan mereka, medan kegelapan perlahan meluas keluar. Mereka bersikeras bahwa itu hanya masalah waktu sebelum mencapai wilayah mereka. Apakah Anda melewati batas kegelapan? Seorang patriark bertanya kepada salah satu pengintai yang telah ia kirim untuk menyelidiki. Ya, jawab pengintai itu. Selain berada di bawah langit yang gelap, saya tidak melihat adanya perubahan yang nyata pada tubuh saya. Anda yakin? Ya, tuanku, tidak ada yang salah dengan Arg. Pengintai itu memegang kepalanya kesakitan, sementara semua orang di ruangan itu mundur. Sulur kabut gelap keluar dari tubuhnya saat ia berguling-guling di tanah. Beberapa menit kemudian, ia berhenti bergerak sama sekali. Patriark menggertakkan giginya saat ia memaksakan diri untuk berjalan menuju bawahannya yang jatuh untuk memeriksa kondisinya. Ketika dia hanya beberapa meter darinya, mata bawahannya terbuka. Sang patriark terkejut melihat pupil matanya berubah menjadi hitam pekat,
bukan warna jingga yang menjadi ciri khas klan mereka. Sang pengintai perlahan berdiri sambil menatap acuh tak acuh ke arah para iblis di sekitarnya. Sang pewaris kegelapan akan segera lahir, kata sang pengintai. Semua yang tunduk padanya akan hidup, semua yang menentangnya akan binasa. Sang pengintai berjalan menuju sang patriark, sementara yang terakhir mundur karena takut. Melihat reaksinya, si pengintai tertawa serak, yang membuat semua orang di dalam ruangan menggigil tak terkendali. Sebarkan beritanya, kata si pengintai saat kabut yang keluar dari tubuhnya perlahan menghilang. Dia akan datang, kegelapan akan segera berkuasa. Setelah tertawa untuk terakhir kalinya, si pengintai jatuh ke tanah, mati, seperti boneka yang talinya telah dipotong. Adegan ini terjadi di banyak tempat pada waktu yang hampir bersamaan. Para pembawa pesan kegelapan telah mengumumkan kedatangan Tuhan mereka. Seperti yang mereka katakan, langit yang gelap perlahan meluas keluar, menutupi daratan dalam kegelapan abadi. Dipaksa untuk membuat keputusan, para leluhur segera mengadakan pertemuan darurat. Mereka hanya punya dua pilihan, menghentikan semua perlawanan dan tunduk pada pewaris kegelapan yang akan segera lahir, atau melarikan diri dari wilayah mereka dan menuju selatan untuk melarikan diri darinya. Sementara mereka yang wilayahnya berbatasan dengan wilayah utara sedang dalam perjalanan untuk membuat keputusan yang sulit, klan iblis lainnya juga tidak tinggal diam. Meskipun mereka cukup jauh dari utara, mereka tidak merasa aman. Bahkan mereka merasa bahwa hanya masalah waktu sebelum wilayah mereka sendiri akan berada di bawah langit gelap, dan jatuh di bawah kekuasaan siapapun yang akan dipilih untuk menjadi tuan baru mereka. Tanda pisah tanda hubung. Wilayah selatan benua iblis. Jadi, akhirnya dimulai. Joas menatap artefaknya yang memantau reruntuhan kuno. Petir gelap melesat melintasi langit saat gemuruh menggelegar di surga. Kilatan petir akan menghantam reruntuhan kuno dari waktu ke waktu, tetapi tidak menimbulkan kerusakan apapun padanya. Tampaknya petir itu sendiri tertarik padanya. Zeff, apa rencanamu? Joas bertanya sambil menatap cermin bundar lain yang melayang di sampingnya. Kita akan menunggu untuk saat ini, jawab Zeff dengan ekspresi serius di wajahnya. Menurut perhitunganku, butuh setidaknya 2 hingga 3 bulan sebelum Dark Domain mencapai gurun Fortaer. Kita punya banyak waktu untuk mengungsi. Aku sudah memerintahkan bawahanku untuk menyiapkan logistik jika dan ketika kita akan meninggalkan tanah air kita. Untuk saat ini, mayoritas rakyat kita masih belum tahu apa yang terjadi di utara. Aku ingin tetap seperti itu selama sebulan, jadi tidak akan ada alasan untuk panik. Tuanku, Lord Chan, juga berpikir dengan cara yang sama. Joas menganggukkan kepalanya tanda mengerti. Aku akan memberitahu putriku dan pengiringnya untuk bergabung dengan klanmu untuk sementara waktu, kata Joas. Awasi mereka untukku. Jika kau memutuskan untuk melarikan diri, bawa dia bersamamu. Dimengerti. Oke. Bayangan Zeff memudar dari cermin bundar. Joas sekali lagi menghubungi semua sekutunya dan menanyakan tindakan apa yang akan mereka ambil. Alasan utama mengapa Joas mengajukan diri menjadi penjaga gerbang selatan adalah karena penemuan reruntuhan kuno. Sejak awal, ia memiliki firasat bahwa, suatu saat di masa depan, bencana besar akan terjadi di wilayah utara. Itulah sebabnya ia memutuskan untuk membuat benteng di selatan, sebagai persiapan untuk apa yang akan terjadi. Bentengnya tidak hanya dibuat untuk menjauhkan para penyerbu tanah mereka dari domain mereka, tetapi juga dapat digunakan sebagai garis pertahanan terakhir untuk menahan kejahatan apapun yang mungkin lahir dari reruntuhan kuno yang membuatnya merasakan bahaya yang tak dapat dijelaskan saat itu. Aku hanya berharap Adam bisa menjadi yang terpilih, gumam Joas sambil memikirkan muridnya. Tapi, Half-Elf itu juga merupakan pilihan kedua yang bagus. Terlepas dari siapa yang tersisa pada akhirnya, aku hanya berharap mereka akan berada di pihakku. Jika tidak, naga hitam itu memejamkan matanya, sambil mengepalkan tinjunya. Ia tidak berani mengucapkan kata-kata yang ingin diucapkannya karena takut itu akan menjadi kenyataan. Masa-masa sulit sedang menimpa mereka, dan segera mereka akan diberi pilihan antara apa yang mudah, dan apa yang benar. Bab 1059, mari kita mulai membunuh. Di mana kita? Tanya William sambil mengamati sekelilingnya. Bagaimana aku tahu? Jawab Chloe sambil mengerutkan kening. Dimanapun ini, aku merasakan kehadiran gelap di sekeliling kita. Kita mungkin berada di dalam reruntuhan kuno, jawab Selin. Apa kau merasakan sesuatu? Tidak, bagaimana denganmu? Jawab William.
Selin menunjuk ke kejauhan di mana sebuah bangunan hitam seperti piramida terlihat. Aku merasakan sesuatu memanggilku ke arah itu. William mengerutkan kening sambil menatap ke arah yang ditunjuk Selin. Sekuat apapun ia berusaha, ia tidak bisa merasakan apapun di sekelilingnya, atau merasakan ketertarikan tertentu pada piramida di kejauhan. Optimus, bisakah kau memindai piramida itu untukku? Tanya William. Half-elf itu menunggu jawaban sistem, tetapi tidak ada jawaban yang datang padanya. Ini bukan pertama kalinya hal ini terjadi pada William, jadi ia mengerti bahwa ia berada di tempat Optimus diblokir oleh semacam hukum yang kuat, seperti yang terjadi di Deadlands. Perasaan seperti apa yang kau dapatkan dari piramida itu? Tanya William kepada peri cantik yang berdiri di sampingnya. Selin menyipitkan matanya saat mencoba memahami perasaan samar yang memanggilnya. Itu tidak bermusuhan, atau mengancam, jawab Selin setelah beberapa saat. Aku merasa bahwa jika aku pergi ke sana, aku akan memainkan peran penting. Peran yang diberikan kepadaku sejak lahir. Kerutan di wajah William semakin dalam. Lonceng alarm berbunyi di dalam kepalanya, memberitahunya bahwa pergi ke arah itu adalah ide yang sangat buruk. Setelah mengambil keputusan, dia memegang erat-erat tangan Selin dan menatap matanya. Jangan, kata William sambil menggelengkan kepalanya. Jangan pergi ke sana, Selin. Selin segera mengerti apa yang coba dikatakan William. Dia melirik piramida di kejauhan untuk terakhir kalinya. Sebelum mengalihkan pandangannya ke arah remaja berambut merah yang sedang menatapnya dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Baiklah, aku tidak akan pergi ke sana, jawab Selin. Tepat saat mereka berdua hendak mendiskusikan apa yang akan mereka lakukan selanjutnya, suara tawa serak terdengar di belakang mereka. William segera berdiri di depan Selin saat dia menghadapi Darkrai yang melayang beberapa meter dari mereka. Selamat datang, Darkrai membungkuk ke arah Selin dengan hormat. Aku telah menunggumu, Sacrificial Bride of Darkest. Setelah menatap Selin selama beberapa detik, dia kemudian mengalihkan perhatiannya ke remaja berambut hitam yang sekarang memegang tongkat emas di tangannya. Katakan padaku, nak, kata Darkrai dengan nada menggoda. Apakah kau percaya pada sihir hitam? Chloe terbang di depan William dan berubah menjadi seorang gadis berusia 14 tahun. Dia tidak lagi memiliki ekspresi main-main di wajahnya, saat dia mengambil sikap waspada terhadap makhluk yang ada di depan mereka. Ya, jawab William, dia punya firasat bahwa jika dia berkata tidak, sesuatu yang buruk akan terjadi padanya. Butiran keringat terbentuk di dahinya saat dia menatap penampakan di depannya. Meskipun dia tidak memiliki sistem untuk membantunya mengukur level Darkrai yang mata emasnya menatap lurus ke arahnya, dia tahu, dengan sangat yakin, bahwa dia sedang melihat Dewa Semu. Sebuah eksistensi yang sama kuatnya dengan Apophis. Chloe juga memahami hal ini. Meskipun dia keras kepala dan kasar, dia tahu kapan harus berbicara, dan kapan harus diam. William punya firasat bahwa jika Darkrai benar-benar menyerang mereka, bahkan avatar heroiknya tidak akan memiliki kesempatan melawannya. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah memanggil Sun Wukong, sehingga Raja Kra bisa bertarung menggantikannya. Saat ini, Enuma Elish, 7 tablet penciptaan, baru terisi setengahnya. Keilahiannya tidak cukup untuk menghadapi makhluk di depannya, jadi dia tidak punya pilihan selain menggunakan kartu trufnya jika keadaan memburuk. Untungnya, Darkrai tampaknya tidak berniat menyerangnya. Dia hanya tertawa serak saat seringai jahat muncul di wajahnya yang mengerikan. Kita akan tahu, segera, jika kau benar-benar percaya, kata Darkrai. Kau boleh melakukan apapun yang kau mau, tetapi ketahuilah ini, yang terpilih akan mendapatkan pengantinnya. Karena kau juga seorang kandidat, tidak akan menyenangkan jika kau tidak berpartisipasi dalam seleksi. Darkrai menjentikkan jarinya, dan William menghilang dari tempatnya berdiri. Selin melotot ke arah Darkrai saat dia menyalurkan kekuatan kegelapan di tubuhnya. Kemana kau membawanya? Selin bertanya dengan sedikit niat membunuh. Ke permainan, jawab Darkrai. Permainan yang luar biasa, hidup dan mati. Pemenangnya akan mendapatkan semuanya, dan yang kalah akan kehilangan segalanya. Jangan khawatir, pengantin takdir, kau akan segera bertemu. Yang ditakdirkan, tanda pisah tanda hubung tanda hubung tanda hubung. William mendapati dirinya berada di tempat yang tampak seperti dataran terbuka. Beberapa iblis juga berdiri di dekatnya, karena mereka juga melihat sekeliling dengan bingung. Di panggung tinggi yang menghadap mereka semua,
lebih dari selusin anak muda berdiri. Mereka melihat ke bawah ke arah para pendatang baru dengan ekspresi rumit di wajah mereka, karena bintang-bintang gelap di bahu mereka bersinar samar. Mengenali salah satu orang di panggung, Felix melangkah maju dan menyuarakan pertanyaannya. Adam, apa yang terjadi di sini? Felix menjawab, di mana tempat ini? Itulah pertanyaan yang ada di benak semua orang saat itu. Bersama Felix, semua iblis yang ditempatkan di luar reruntuhan kuno berdiri dengan senjata mereka yang siap sedia. Meskipun mereka tidak tahu di mana mereka berada, rasa bahaya mereka memberitahu mereka bahwa keadaan akan segera menjadi kacau. Ini adalah domain pembantaian, jawab Adam. Hari ini, pewaris kegelapan akan dipilih dari antara kita semua. Adam kemudian mengangkat senjatanya dan menunjuk titik merah menyala di cakrawala. Siapapun yang sampai di sana lebih dulu, akan menjadi pewaris kegelapan, kata Adam dengan ekspresi serius di wajahnya. Felix melirik ke arah yang ditunjuk Adam dan menganggukkan kepalanya. Jadi, yang perlu kita lakukan hanyalah sampai di sana, kan? Cukup mudah, jawab Felix. Jika kita semua bekerja sama, kita bisa mengatasi rintangan ini. Adam mendengus sambil menatap anak sulung Raja Iblis. Hanya mereka yang memiliki kualifikasi yang dapat mencapai tempat itu, kata Adam. Saat ini, kalian semua yang berkumpul di sini tidak memenuhi syarat untuk menjadi yang terpilih. Felix mengerutkan kening saat dia menatap iblis yang dia pikir telah dia jadikan bawahan setianya. Apa yang perlu kita lakukan agar memenuhi syarat? Tanya Felix. Adam, beserta iblis yang berdiri di sampingnya tersenyum saat kekuatan kegelapan di dalam tubuh mereka meledak. Sederhana saja, jawab Adam. Yang perlu kalian lakukan hanyalah percaya pada sihir hitam. Beberapa detik kemudian, jeritan kesakitan datang dari salah satu iblis yang berdiri di paling belakang kelompok Felix. Sebuah bilah hitam terlihat mencuat dari dadanya. Beberapa detik kemudian, tubuh iblis itu ambruk di tanah. Dia tidak lagi bernapas, tetapi tubuhnya dengan cepat berubah menjadi hitam pekat. Semua orang menatap pembunuh yang menyerupai ksatria kegelapan, yang mengenakan baju besi hitam dan menghunus pedang hitam. Tak lama kemudian, lebih banyak ksatria kegelapan muncul dari belakang mereka, hingga jumlahnya menjadi 100. Meskipun ada hampir 10.000 iblis yang hadir di tempat kejadian, mereka merasa bahwa meskipun mereka semua bekerja sama, mereka tetap akan menjadi mangsa ksatria kegelapan yang mengarahkan pedang ke arah mereka. Pergilah, perintah Adam, biarkan pembunuhan dimulai. Bab 1060, akhirnya, semua pion catur sudah pada tempatnya. Para ksatria hitam menyerang ribuan iblis elit yang merupakan bagian terbesar dari pasukan yang telah ditempatkan di dekat reruntuhan kuno. Awalnya, William berpikir bahwa ksatria hitam akan mengalahkan iblis dengan kekuatan mereka, tetapi yang mengejutkannya, iblis dengan mudah menaklukkan mereka dengan kerja sama tim dan formasi pertempuran mereka. Half-elf itu kemudian melirik Adam yang berdiri di atas panggung untuk melihat reaksinya. Ketika dia melihat seringai di wajah iblis muda itu, dia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Aku punya firasat buruk tentang ini, pikir William sambil berbisik di telinga Chloe yang berusia 14 tahun. Tuan ke-6, jangan hadapi musuh. Kami akan mengamati saja untuk saat ini. Chloe mengerutkan kening, tetapi tidak membantah William. Dia juga merasa ada sesuatu yang salah, jadi dia memutuskan untuk tetap tinggal dan mengamati untuk saat ini. Tentu saja, bukan hanya half-elf yang memikirkan hal yang sama. Felix, serta kedua wanita yang berdiri di dekatnya, juga merasa ada yang tidak beres. Adam, aku memberimu waktu tepat 20 detik untuk menjelaskan semuanya kepadaku, kata Felix. Jika kau tidak memberiku jawaban yang kuinginkan, aku akan membuatmu menyesal telah mempermalukanku. Adam mengabaikan Felix saat dia melihat ke bawah ke arah para ksatria hitam yang kalah yang telah terpotong-potong, tubuh mereka berserakan di tanah. Dia dan mereka yang telah memasuki reruntuhan kuno telah melawan para ksatria ini selama berhari-hari, dan telah menyaksikan betapa mengerikannya mereka ketika kondisi yang tepat terpenuhi. Jika aku jadi kau, aku akan lebih memperhatikan apa yang ada di belakangmu, jawab Adam. Membelakangi musuhmu adalah hal yang bodoh untuk dilakukan di medan perang. Apa yang kau bicarakan? Felix tidak dapat menyelesaikan kata-katanya karena dia merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan di belakangnya. Setelah berbalik, dia melihat bahwa para ksatria hitam yang terpotong-potong telah menyatukan diri mereka kembali dan menggandakan tinggi mereka. Jika pada awalnya mereka hanya setinggi 2 meter, kini mereka setinggi 4 meter.
Tanpa menunggu perintah Felix, para iblis sekali lagi menyerang para ksatria hitam, tetapi kali ini, mereka mengalami kesulitan untuk menundukkan mereka. Para ksatria hitam sekarang 2 kali lebih kuat dari sebelumnya, dan meskipun para iblis memiliki keunggulan jumlah 100 ksatria hitam mampu membunuh lebih dari 200 dari mereka sebelum ambruk di tanah. Namun, sebelum para iblis sempat beristirahat, para ksatria hitam sekali lagi membentuk diri mereka sendiri. Kali ini, tubuh mereka mengeluarkan kabut hitam. Sialan kau, salah satu iblis, bersama pasukannya, menyerang salah satu ksatria hitam. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi, WOVCO. Hanya dengan satu tebasan pedang hitam milik sang ksatria hitam, ke-6 anggota tim itu terpotong menjadi 2, seolah-olah mereka hanyalah pohon bambu yang berdiri diam di tengah hutan. Para iblis yang tewas berubah menjadi kabut hitam yang diserap oleh sang ksatria hitam yang membunuh mereka. "Jangan goyah," teriak wakil komandan benteng. Para penyihir, serang mereka dengan mantra sihir. Para iblis yang ahli dalam sihir melepaskan mantra terkuat mereka dengan harapan dapat menghancurkan para ksatria hitam yang berjumlah ratusan. Ledakan dahsyat membuat tanah bergetar, saat kehancuran itu menciptakan awan debu di depan mereka. "Dasar bodoh," ejek Adam kepada pasukan yang tidak tahu apa yang mereka hadapi. "Apapun yang kalian lakukan, semuanya sia-sia." Begitu kata-katanya keluar dari bibirnya, suara berdenting yang menyerupai gerakan prajurit berbaju besi bergema di sekitarnya. Beberapa ksatria hitam muncul dari awan debu. Kabut tebal dan gelap menutupi tubuh mereka. "Bukankah aku sudah memberitahumu sebelumnya?" kata Adam dengan nada menggoda. "Yang perlu kau lakukan hanyalah percaya pada sihir hitam." Felix mengerutkan kening sambil menatap iblis yang memiliki ekspresi geli di wajahnya. "Apa maksudmu, Felix? Kau benar-benar bodoh atau pura-pura bodoh?" jawab Adam dengan nada menggoda. "Haruskah aku mengulanginya? Yang perlu kau lakukan hanyalah percaya pada sihir hitam." "Maksudmu, makhluk-makhluk ini hanya bisa mati karena serangan sihir hitam?" "Tepat sekali. Tapi, tidak ada dari kita yang memiliki sihir hitam," kata Felix. Namun, tepat setelah dia mengucapkan kata-katanya, sebuah kesadaran menghantamnya. "Tidak, jangan beritahu aku," Adam menyeringai. "Kurasa kau tidak bodoh." "Sial," Felix mengumpat keras sambil memberi perintah kepada anak buahnya. "Hanya sihir hitam yang bisa membunuh mereka. Apakah ada di antara kalian yang tahu cara menggunakannya?" Sejujurnya, Felix sudah tahu jawabannya. Setiap orang yang mempraktikkan ilmu hitam telah dikirim ke reruntuhan kuno. Pasukan yang dibawanya terdiri dari pasukan elit ras iblis. Tak satu pun dari mereka yang mempraktikkan sihir hitam, jadi hasil pertempuran ini sudah ditentukan sebelum pertarungan dimulai. "Sebagai anak sulung Raja Iblis, aku perintahkan kau, Adam, dan juga rekan-rekanmu, untuk menghadapi para ksatria hitam." Perintah Felix. "Aku berjanji atas namaku bahwa kalian semua akan diberi hadiah yang setimpal atas jasa kalian. Jika kalian memilih untuk menolak perintah ini, kalian akan dihukum dengan kejahatan pengkhianatan dan pasukanku akan melakukan apa saja untuk membunuh kalian semua." Adam terkekeh setelah mendengar perintah Felix yang angkuh. Baginya, ini adalah hal terlucu yang pernah didengarnya sejak lama. "Kurasa kau masih belum mengerti situasimu, Felix," kata Adam setelah puas tertawa. "Kau tidak punya kekuatan di sini. Tunggu saja kematianmu dengan sabar, dan korbankan hidupmu untuk Dewa Kegelapan." "Bajingan," Felix memanggil pedangnya dan mengarahkannya ke arah panggung yang tinggi. "Semuanya, bunuh anjing kampung yang tidak tahu terima kasih itu beserta pengikutnya." "Bunuh!" Pasukan iblis menyerbu ke panggung yang tinggi dengan senjata mereka terangkat tinggi. Mata merah mereka menatap ekspresi puas para kandidat yang memandang rendah mereka seolah-olah mereka adalah serangga yang bisa mereka injak kapan saja. Mantra-mantra yang kuat ditembakkan ke arah Adam dan yang lainnya, tetapi tidak ada satupun praktisi ilmu hitam yang peduli untuk mengedipkan mata. Seolah-olah mereka bahkan tidak peduli untuk mengangkat tangan untuk membela diri dari rentetan mantra yang akan menghujani mereka. Seolah-olah melewati tabir yang tak terlihat, mantra yang menargetkan mereka menghilang tanpa jejak. Para iblis yang menyerbu ke arah panggung yang ditinggikan itu, mendapati diri mereka bertabrakan dengan penghalang tak kasat mata yang mencegah mereka bergerak maju. "Bukankah sudah kukatakan sebelumnya, tidak baik membelakangi musuhmu," kata Adam sambil tersenyum. "Tapi karena kalian semua akan mati juga, kurasa sisa-sisaku tidak diperlukan. Terkutuklah kalian."
Teriak Felix sambil menatap para ksatria hitam yang kini mulai menyerbu ke arah mereka. Bentuk barisan kalian, kita lebih unggul dalam jumlah. Hancurkan mereka. Para iblis meneriakkan teriakan perang mereka sambil mematuhi perintah komandan mereka. Begitu kedua pasukan itu bertabrakan, beberapa iblis langsung dipotong-potong oleh para ksatria hitam, yang kekuatannya terus bertambah setiap menit. William, yang mengamati pertempuran dari samping, tidak bergerak. Tangannya berada di bahu Chloe, seolah-olah mencegahnya untuk ikut bertempur. Dia tidak peduli jika seluruh pasukan Raja Iblis dimusnahkan. Baginya, ini adalah hal yang baik. Karena Raja Iblis berniat menyerang benua tengah, mengurangi kekuatan pasukan mereka adalah sesuatu yang sudah direncanakannya sejak awal. Setelah mengamati pertempuran brutal yang terjadi di depannya, Half-Elf itu mengalihkan perhatiannya ke remaja bernama Adam yang berdiri di panggung tinggi. Anehnya, Adam juga menatapnya. Saat tatapan mereka bertemu, seringnya mengejek muncul di wajah iblis muda itu. Jadi, kau adalah putra sang penakluk penjara bawah tanah, pikir Adam sambil memandang rendah remaja berambut hitam itu dengan hina. Karena dia ada di sini, itu berarti pengantin takdir juga ada di sini. Akhirnya, semua bidak catur sudah siap. Tuan Joas, aku akan membuktikan kepadamu bahwa aku lebih unggul darinya. Akulah yang akan mewarisi kekuatan kegelapan, dan membuat dunia ini tunduk di bawah kekuasaanku.